Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu Chrysoprase. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah
mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik tetap sehat ya. Nah, kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami boleh datang lagi ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan antarkan kami, siapkan kami untuk menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari. Tolong kami Bapa supaya kami bisa mengerti dan berikan kepada kami hati yang rela untuk diajar. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, selama triwulan ini kita akan belajar mengenai keluarga. Apa yang dikatakan Alkitab tentang keluarga. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar keluarga sebagai lembaga ilahi. Diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 2 sampai 24. Kalau adik-adik baca di dalam kitab Kejadian ya, itu adik-adik ingat nggak kitab Kejadian 1 itu tentang apa? Ya, tentang penciptaan ya. Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini dan isinya. Dan kemudian pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia dan dikatakan di situ itu sangat baik. Allah menciptakannya sangat baik, bukan baik tapi sangat baik. Kita tahu bahwa keluarga adalah satu unit terkecil di dalam satu masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, kita tahu kalau masyarakat itu adalah masyarakat yang baik terdiri dari unit-unit keluarga di mana keluarga-keluarga itu dibangun dengan baik, harmonis, ya, dan utuh. Kalau semua unit-unit keluarga itu dibangun sedemikian rupa, maka terciptalah satu masyarakat yang baik tentunya. Nah, kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 itu bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan dikatakannya sangat baik. Pertama kali Tuhan menciptakan siapa? Ya, Adam ya. Nah, laki-laki yang dinamai Adam. Kemudian kalau adik-adik terus baca, Allah
melihat Adam itu seorang diri dan katanya kurang lengkap. Ya, oleh karena itu kemudian dia menciptakan seorang manusia lain yang merupakan teman yang sepadan bagi Adam, yaitu yang diambil dari tulang rusuk Adam dan kemudian diciptakannya satu manusia yang namanya Hawa. Ya, itu jenis kelaminnya tentu perempuan, ya, dan dinamakan Hawa. Nah, jadi ada Adam, ada laki dan ada perempuan, ada jenis kelamin laki dan jenis kelamin perempuan. Ini harus adik-adik betul-betul adik-adik sadari bahwa sejak penciptaan Allah hanya menciptakan jenis kelamin yaitu laki dan perempuan. Kemudian kita tahu bahwa kemudian Allah menempatkan mereka bersama-sama di Taman Eden. Ya, dan mereka Tuhan Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk menjalankan Taman Eden ini dan mengusahakan, yang dikatakan seperti itu. Nah, penyatuan laki-laki dan perempuan ini adalah saling melengkapi, karena walaupun kemudian perempuan ini diciptakan menyusul atau untuk melengkapi, tetapi mereka adalah sepadan. Dikatakan bahwa Hawa ini adalah penolong yang sepadan bagi Adam. Artinya mereka setara. Ya, walaupun berbeda jenis kelamin, harkat dan martabat mereka sama. Walaupun kemudian kita tahu bahwa fungsinya berbeda. Ya, fungsi perempuan dan fungsi lelaki di dalam satu masyarakat kita tahu itu berbeda. Tetapi harkat dan martabatnya itulah sama, setara. Maka tidak ada di sini, tidak ada yang lebih rendah atau tidak ada lebih tinggi. Nah, Allah menciptakan mereka itu baik dan setara atau sepadan. Nah, adik-adik, penyatuan itu adalah saling melengkapi, dan kemudian penyatuan itu disebut di dalam satu pernikahan. Oleh karena itu, di dalam pernikahan itu terdiri dari satu perempuan dan satu laki. Ya, ingat, satu perempuan dan satu laki, karena sekarang itu banyak sekali di dalam masyarakat kita tumbuh banyak hal di mana yang menikah itu bukan saja perempuan dan laki, tetapi perempuan dengan perempuan sejenis, lalu laki dengan laki. Ya, kita tahu bahwa itu tidak dibenarkan oleh Alkitab dan menyimpang dari kehendak Allah, karena kehendak Allah adalah satu wanita dan satu pria. Nah, kita akan melihat bagaimana di sini penyimpangan itu yang tumbuh di dalam masyarakat. Ya, ada homoseksual, ada lesbian dan lain sebagainya yang adik-adik tahu itu sangat bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Kita tahu bahwa Allah melihat Adam dan Hawa ini adalah setara. Memang pada saat penciptaan sebelum Allah menciptakan Hawa, memang ada diciptakan binatang, bukan? Dan kemudian Adam itu ditemani oleh binatang-binatang. Tetapi di dalam kenyataannya binatang itu bukan juga teman yang sepadan bagi Adam. Oleh karena itu tidak bisa menjadi penolong bagi yang sepadan bagi Adam, dan kemudian Adam dan Allah menciptakannya seorang penolong, yaitu Hawa. Adik-adik perlu tahu bahwa penciptaan itu sedemikian rupa. Jadi keluarga itu adalah unit yang terkecil yang memang terbentuk, yang sudah merupakan rencana Allah. Rencana Allah bagi setiap manusia adalah berkeluarga. Bagaimana dengan penyimpangan yang terjadi? Tentunya adik-adik harus tahu apa yang kita katakan. Ya, jadi satu-satunya yang harus kita menjadi pegangan bagi kita adalah kebenaran Alkitab. Apakah Alkitab membolehkan itu atau tidak? Ya, jadi adik-adik tidak perlu repot, adik-adik tidak perlu bingung dengan keadaan masa kini yang mana sudah bertumbuh sedemikian rupa penyimpangan itu. Gampang, lihat Alkitab. Kalau Alkitab membenarkan, itu berarti benar. Tapi kalau Alkitab tidak berbicara seperti itu, berarti itu tidak benar. Nah, adik-adik, kita nanti sebentar akan mendengarkan dari Pastor Alex lebih detail tentang keluarga sebagai kesatuan ilahi ini. Ya, oke, adik-adik dengarkan ya.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Kejadian 1 ayat 26 sampai Kejadian 2 ayat 24, yaitu mengenai asal muasal manusia dan asal muasal keluarga. Adapun tema yang dipilih adalah keluarga sebagai lembaga ilahi. Kali ini kita hanya akan membicarakan beberapa ayat saja. Untuk nas di mana ayat-ayat yang saya akan bicarakan ini berada, Alkitab terjemahan baru memberi subjudul Manusia dan Taman Eden. Saya akan memulai renungan kita ini dari Kejadian 2 ayat 15, yaitu tentang asal mula keluarga. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada awal dari terbentuknya keluarga ini, Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu seorang laki-laki, bukan seorang perempuan, bukan seorang transgender, seorang laki-laki bernama Adam. Di Kejadian 1 ayat yang ke-27. Adam ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Jadi di sini jelas sekali bahwa kesehari-harian Adam adalah melayani Tuhan sebagai pekerja taman. Adam mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Selanjutnya saya akan ke ayat 22, yaitu asal mula laki-laki bertemu perempuan. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa awal mula laki-laki bertemu perempuan adalah Tuhan menciptakan perempuan pertama, yaitu Hawa, dari rusuk laki-laki yaitu Adam. Dari ayat-ayat sebelumnya kita mengetahui bahwa pada saat si perempuan ini diciptakan oleh Tuhan, Adam dibuat oleh Tuhan untuk tidur nyenyak. Kemudian rusuknya diambil, kemudian diciptakanlah seorang perempuan dari rusuk Adam itu. Kemudian Tuhan membawa perempuan itu kepada Adam. Saat itulah Adam untuk pertama kalinya bertemu dengan Hawa. Saat itulah untuk pertama kalinya seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan. Perhatikan di sini bahwa pertemuan antara si laki-laki dengan perempuan ini terjadi karena Tuhan yang mempertemukan, bukan karena Adam sedang mencari-cari seorang wanita untuk dijadikan pasangan hidupnya. Perhatikan pula pada saat itu Adam perhatiannya terpusat kepada melayani Tuhan sebagai pekerja Taman Eden. Ayat 23 menunjukkan awal interaksi antara Adam dan Hawa, atau boleh kita katakan awal dari relationship, hubungan antara Adam dan Hawa. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kalau kita melihat bahasa Indonesianya, kata perempuan dengan kata laki-laki tampaknya tidak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau kita melihat dari bahasa Inggrisnya saja, man and woman, ada kata man di situ yang menunjukkan ada hubungan antara perempuan dan laki-laki. Ini mengacu kepada perkataan Adam sebab ia diambil dari laki-laki. Dari konteks nas ini kita melihat sebelum sampai ke ayat 23, Adam sudah melalui apa yang terjadi di ayat 19 dan 20, di mana Adam bertemu dengan segala keindahan dan kehebatan penghuni Taman Eden. Dari yang bentuknya gagah perkasa seperti singa, sampai yang bentuknya lemah gemulai dan halus seperti burung cendrawasih. Namun tidak ada satupun yang membuat Adam jatuh cinta.
Kita juga tahu Adam melalui ayat 21 dulu sebelum sampai ke ayat 23, di mana di ayat 21 Adam dibuat oleh Tuhan tertidur nyenyak. Ini seperti orang yang dibius total pada saat akan dilakukan operasi besar terhadap orang itu. Karena yang terjadi pada Adam saat itu boleh dibilang seperti operasi besar. Tulang rusuknya diambil, kemudian ditutup lagi dengan daging. Setelah operasi besar oleh Tuhan di dalam tanda kutip tadi yang menghasilkan Hawa, lalu Tuhan membangunkan Adam. Jadi pada saat itu sebetulnya Adam sama sekali tidak tahu Hawa itu asalnya dari mana, apakah dia diciptakan dari bunga atau burung merpati. Adam sama sekali tidak tahu. Yang dia tahu adalah Hawa berada di depannya, diberkatkan oleh Tuhan kepada dia. Dari perkataan Adam sendiri di ayat 23, kita tahu bahwa Adam langsung jatuh cinta pada Hawa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab tidak menunjukkan kepada kita apakah Hawa itu orangnya lemah gemulai atau cantik jelita. Alkitab tidak menyebutkannya kepada kita. Yang kita tahu adalah Adam jatuh cinta pada Hawa. Kalau kita melihat konteks daripada nas ini, kita mengetahui bahwa cinta yang semacam yang dimiliki oleh Adam itu bukan karena penampilan fisik daripada si Hawa, tapi jelas-jelasan ini adalah semacam cinta yang diberkatkan oleh Tuhan kepada Adam. Selanjutnya kita ke ayat 24, yang mana ayat ini kalau kita lihat dengan mendalam, kata akan yang ada di ayat ini, kita mengetahui ini adalah fase yang berbeda dari fase sebelumnya. Ini yang saya maksud dengan fase yang berbeda itu. Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kenapa dikatakan asal mula pernikahan antara laki-laki dengan perempuan? Karena sebagaimana disampaikan oleh Tuhan melalui Musa di ayat 23 tadi, pernyataan Adam adalah landasan dari pernyataan Tuhan yang disampaikan melalui Musa di ayat 24, yaitu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, akan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan begitu, di ayat 23 tadi yang adalah pertama kalinya Adam bertemu dengan Hawa, mereka berinteraksi, terjadilah relationship, kemudian disusul dengan pernikahan, yaitu menjadi satunya daging dari Adam dan Hawa. Yang mana di ayat 24 Tuhan dengan jelas-jelas menyebutkan istri di dalam pernikahan seperti yang disampaikan di ayat 24 ini. Firman Tuhan menunjukkan dua hal yang menarik. Pertama adalah si laki-laki meninggalkan keluarganya. Kedua adalah si laki-laki kemudian bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Dengan telah terbentuknya keluarga sesuai dengan firman Tuhan tadi, maka mari kita sekarang merenungkan mengenai bagaimana sebuah keluarga distrukturkan oleh Tuhan. Kita akan melihat sebentar lagi bahwa di dalam keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan, keluarga itu dipimpin oleh seorang imam, yang mana si imam itu adalah laki-laki, si suami. Ayat 16 adalah asal mula fungsi keimaman seorang laki-laki. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di ayat ke-16 dan ke-17 ini, Tuhan jelas-jelasan berfirman kepada Adam, bukan kepada Hawa. Sesuatu yang menyangkut kelangsungan hidup pasangan ini, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan berfirmannya kepada Adam. Mari kita perjelas pernyataan yang barusan saja saya sampaikan. Untuk suatu pernikahan yang Tuhan katakan sendiri, yang membuat dua orang manusia tadi
menjadi satu daging, Tuhan menyampaikan kehendaknya melalui si laki-laki. Tuhan menyampaikan kehendaknya juga ke si perempuan itu, tapi melalui si laki-laki. Itulah salah satu fungsi imam. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui fungsi imam bukan hanya itu. Fungsi imam termasuk memberitahukan, yang dalam hal ini adalah memberitahukan Hawa akan firman Tuhan tadi, dan juga memuridkan Hawa akan firman Tuhan tadi. Jadi memberitahukan firman Tuhan, memuridkan si Hawa akan firman Tuhan, termasuk di dalam fungsi keimaman dari si Adam, dari si laki-laki ini. Perhatikan pula dari ayat-ayat ini, fungsi keimaman seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang Tuhan sudah bawakan kedua orang itu untuk bersama-sama, dimulai sejak si laki-laki dan perempuan itu mempunyai relationship. Artinya dimulai sebelum mereka menikah. Lihat di sini, firman Tuhan itu diberikan ke Adam di ayat 16 dan 17. Mereka belum menikah di ayat 16 dan 17 itu. Bahkan Hawa belum ada di ayat 16 dan 17 itu. Barulah di ayat ke-24 ada pernikahan di situ. Selanjutnya saya mau kita semua melihat ke Kejadian 3 ayat 1, 2, dan 3 untuk menutup renungan kita keluarga sebagai lembaga ilahi ini. Ketiga ayat ini adalah awal daripada manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat 1, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kita mengetahui benar bahwa setelah pembicaraan ini, manusia kemudian jatuh ke dalam dosa. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita keimaman yang lemah dari seorang laki-laki, mengacaukan struktur keluarga, membuat anggota keluarga yang dalam hal ini adalah si istri menjadi kacau, menjadi bingung. Dan dari nas ini kita mengetahui akibat dari kekacauan itu adalah fatal bagi keluarga termaksud. Bahkan bukan hanya bagi keluarga itu, tapi bagi seluruh umat manusia di dalam hal ini. Dari konteks renungan firman Tuhan kali ini, kita melihat keimaman yang lemah dapat menyebabkan seorang istri mengambil alih fungsi keimaman dari seorang suami. Dari ayat 1, 2, dan 3 kita melihat sendiri si istri di sini berbuat seakan-akan Tuhan berbicara kepada dia, kepada si istri. Padahal bukan begitu. Tuhan berbicara kepada suaminya, si imam di dalam keluarga itu. Tetapi karena imamnya lemah, maka si istri mengambil posisi sebagai imam. Sebagai catatan, hal ini tidak selalu seperti ini kejadian. Kadang-kadang si suaminya sudah menjadi seorang imam yang bagus. Tetapi karena si istri memiliki kesombongan rohani yang tinggi, maka dia tetap saja mengambil posisi sebagai imam. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Apabila si istri mengambil posisi sebagai imam, maka rumah tangga itu di dalam keadaan bahaya. Keluarga itu tidak bisa menjadi keluarga sebagai lembaga ilahi karena anggotanya tidak mengikuti kemauan Allah, tidak mengikuti aturan ilahi yang ada di firman Tuhan. Kita melihat sendiri dari konteks nas ini, akibat dari si istri mengambil alih fungsi keimaman di dalam keluarga itu, keputusan tidak lagi menjadi keputusan satu daging, tapi hanya keputusan si istri. Kita lihat sendiri, si suami tidak terlibat di sini di dalam pembuatan keputusan. Dan terjadilah kekacauan itu yang berakibat fatal di dalam konteks ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Mari kita tutup renungan ini dengan melihat beberapa penerapan.
Sebuah keluarga bisa menjadi keluarga yang adalah lembaga ilahi kalau segala sesuatu tentang keluarga itu mengikuti aturan-aturan ilahi, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan di dalam firman Tuhan. Bagaimanakah penerapannya di dalam konteks nas kita kali ini? Mari kita lihat bersama. Di dalam keluarga yang ilahi, artinya keluarga yang didirikan dengan kekuatan ilahi, mengikuti aturan-aturan ilahi. Keluarga itu dimulai dengan relationship yang sesuai dengan firman Tuhan pada saat sang suami dan sang istri, sebelum mereka menjadi suami istri, mulai bertemu untuk pertama kalinya. Termasuk Tuhanlah yang mempertemukan pasangan itu satu dengan yang lain. Termasuk Tuhanlah yang menumbuhkan perasaan cinta atas satu dengan yang lain. Ini artinya termasuk bukan si laki-laki yang mencari-cari si perempuan pergi ke bar, bukan si perempuan yang mencari si laki-laki pergi ke tempat-tempat sosial, pergi ke bar-bar, bukan seperti itu. Tapi Tuhanlah yang mempertemukan si laki-laki dan si perempuan itu. Termasuk juga perasaan cinta yang tumbuh antara kedua orang itu. Bukan karena hal-hal yang sifatnya fisik, bukan karena hal-hal yang sifatnya duniawi, harta benda, kekayaan, kecantikan, kepandaian, dan lain sebagainya. Tapi karena Tuhanlah yang menumbuhkan perasaan cinta atas satu dengan yang lain. Firman Tuhan juga mengatur fungsi keimaman, fungsi kepemimpinan di dalam keluarga yang ilahi dilakukan oleh si laki-laki. Dan itu dilakukan sejak saat relationship terjadi. Bagi keluarga yang ilahi, setelah relationship itu diangkat oleh Tuhan ke tingkat selanjutnya, yaitu menjadi pernikahan, maka pernikahan itu juga terjadi berlandaskan firman Tuhan. Harus ada saling jujur dan terbuka satu sama lain di dalam pernikahan itu. Fungsi keimaman harus ditegakkan dengan baik, bukan hanya si suami sekedar memberitahu mengenai firman Tuhan, tapi juga memuridkan si istri akan firman Tuhan. Untuk gampangnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, sebagai penerapan, hai cowok-cowok, hai cewek-cewek yang adalah anak Tuhan, jangan cari pasangan kamu, baik yang cowok maupun yang cewek, ke bar-bar atau ke tempat-tempat sosial. Berdoalah, minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pasangan kepada Anda sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang Anda mau, yang Tuhan mau. Dengan kata lain, Tuhanlah yang akan memberkati Anda dengan pasangan. Kemudian laki-laki adalah imam sejak relationship, bukan hanya sejak pernikahan. Selanjutnya ikutilah aturan main yang ada di firman Tuhan, mulai dari saat membina relationship dan kemudian pernikahan, dan begitu seterusnya seperti yang Tuhan inginkan. Jangan bikin aturan main sendiri. Contohnya kalau Tuhan bilang pernikahan adalah antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan, jangan bikin aturan sendiri antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Contoh lain lagi, kalau firman Tuhan mengatakan seorang imam adalah laki-laki, jangan dibalik, imamnya yang perempuan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, dengan kita mengikuti firman Tuhan, di dalam kita membina relationship, membina pernikahan yang datangnya dari Tuhan itu, maka Tuhan kita dipermuliakan. Pada saat Tuhan kita dipermuliakan, Tuhan akan memberkati anak-anaknya yang mempermuliakan Tuhan. Termasuk relationship Anda akan diberkati Tuhan. Pernikahan Anda akan diberkati Tuhan. Amin. Adik-adik, sudah lebih jelas bukan? Nah, ayat hafalan dari pelajaran pada pagi hari ini yaitu dari Kejadian 1 ayat 27. Saya minta nanti ada satu orang yang hafalnya, nanti minggu depan adik-adik boleh kirimkan ke
WhatsApp kita ya, dan nanti saya akan tayangkan salah satu dari kita yang menghafal ayat hafalan tadi. Tapi tetap ada kuis. Tolong adik-adik secepatnya jawab dengan benar tentunya. Nah, siapa yang paling cepat jawabnya dan kemudian benar, nah adik-adik mendapat sesuatu dari kita. Oke adik-adik. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, saya percaya adik-adik lebih mengerti tentang keluarga. Jangan lupa adik-adik, sepanjang minggu ini adik-adik tetap belajar dengan baik, lalu memakai masker, lalu cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Ya, tetap kita menjaga kesehatan. Sampai di sini, lalu adik-adik tetap sehat ya, dan sampai minggu depan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajar kami bagaimana Tuhan menciptakan kami dan bagaimana rencana Tuhan sempurna di dalam keluarga. Kami bersyukur karena Tuhan luar biasa merancangkan segala sesuatu dengan sempurna untuk kami semua di sini. Tuhan terima kasih, pimpin kami sepanjang hari minggu depan supaya kami tetap bisa melanjutkan aktivitas dan minggu depan kami juga bisa berkumpul kembali dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa sekali lagi atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan dan Tuhan kerjakan di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye.